Oke, jadi selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan membuat sebuah pembahasan. Ini adalah tugas mandiri, algoritma dan struktur data saya. Dan konten berikut ini akan saya bahas adalah algoritma sorting, yaitu algoritma selection sort. Kemudian apa itu algoritma selection sort? Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n-1. Selection sort adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu data elemen dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja, lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir tiap tahapan. Lalu ini adalah contoh algoritma selection sort. Di sini ada sebuah looping dengan menggunakan for, dan kita memiliki sebuah integer i dengan 0, di mana i adalah kecil dari mylist.length min 1 i++. Kemudian integer nilai minimum akan sama dengan mylist i, dan integer indeks nilai minimum akan sama dengan i. Dan di dalam for ini akan terjadi lagi sebuah for untuk mencari nilai j-nya. Integer j akan sama dengan i+1, j kecil dari mylist.length j++. Jika ditemukan nilai minimum lebih besar dari mylist j, maka nilai minimum akan sama dengan mylist j. Ini mylist j-nya. Indeks nilai minimum akan sama dengan j. Oke. Kemudian jika selesai dilakukan for yang kedua ini, maka akan dilakukan pertukaran data atau swappingnya. Di sini menggunakan percabangan if lagi. Indeks nilai minimum adalah negasi sama dengan i, di mana mylist indeks nilai minimum akan sama dengan mylist i, dan mylist i akan sama dengan nilai minimum. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah singkatan agar lebih ringkas saat kedepannya nanti. Ini akan kita pergunakan di slide berikutnya. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh penerapan algoritma selection sort. Di sini kita mempunyai sebuah array yang terdiri dari 4, 7, 3, dan 5. Kalau kita mundur ke belakang, di sini akan dilakukan looping integer i sama dengan 0, i kecil dari mylist length min 1, i++. Oke, di sini kita sudah memiliki i-nya. I-nya adalah 0, dan mylist.length ini itu akan sama seperti ini, 4 dikurang 1. Dari mana 4 dikurang 1-nya? Tadi dikatakan mylist.length itu adalah panjang seluruhnya array mylist. Kemudian di sini kita hitung, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi total panjangnya adalah 4. Kemudian kita kurang 1. Mengapa kurang 1? Karena array itu akan dihitung mulai dari indeks ke 0. Jadi bukan 1. Jadi di sini nanti posisinya adalah 0. Kemudian di sini 1, di sini 2, dan di sini 3. Makanya kita mendapatkan jumlahnya adalah 3 seperti ini. Kemudian di sini ada lagi sebuah integer nilai minimum yang akan sama dengan mylist i, dan integer indeks nilai minimum akan sama dengan i. Nah, di sini nilai minimumnya akan sama dengan mylist i, yaitu 4. Sini 4. Kemudian
indeks nilai minimumnya akan sama dengan 0. Kenapa? Ya, indeks nilai minimum, indeksnya si 4, yaitu 0. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah pengecekan lagi for di sini menggunakan integer j yang sama dengan i plus 1 ini. Kita akan mengecek di sini. J sama dengan i plus 1, di mana i-nya adalah 0 dan plus 1. Maka akan didapatkan hasilnya adalah 1. Lalu akan dilakukan sebuah percabangan untuk pengecekan kembali jika nilai minimum lebih besar dari mylist j. Di sini jika nilai minimum lebih besar dari mylist j, nilai minimum kita adalah 4 akan lebih besar dari mylist j. Di sini indeks ke-1. Indeks ke-1 kita memiliki nilai 7. Jadi apakah 4 lebih besar dari 7? Jawabannya adalah tidak. Maka j-nya kita plus-pluskan di sini. Kita ikutkan ini j++. Kemudian kita akan menambahkan j++ tadi dari 1 menjadi 2 di sini. Selanjutnya j sama dengan i plus 2. Di sini akan didapatkan adalah indeks ke-2. Kemudian dari indeks kedua ini akan dilakukan lagi pengecekan seperti ini lagi. Nah, jika nilai minimum lebih besar daripada mylist j, kita akan melihat sini. Nilai minimum kita adalah 4. Jadi apakah 4 lebih besar dari mylist j? Mylist j kita di sini adalah indeks kedua yang menempati posisi 3 dengan nilai 3. Apakah 4 lebih besar dari 3? Jawabannya adalah iya. Jika iya, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu untuk melakukan penyetaraan, yaitu nilai minimum akan sama dengan mylist j dan indeks nilai minimum akan sama dengan j. Di sini nilai minimum kita adalah 4. 4 ini akan setara dengan mylist j. Mylist j kita adalah 2 dan nilainya adalah 3. Jadi si 4 ini akan setara dengan nilai 3 atau indeks kedua. Di sini indeks kedua. Kemudian penyetaraan berikutnya adalah indeks nilai minimumnya akan setara dengan j. Indeks nilai minimum kita adalah 0. Ini akan setara dengan j. J kita adalah 2. Kemudian setelah dilakukan penyetaraan, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percabangan lagi untuk melakukan swapping, pertukaran datanya. Di sini, jika indeks nilai minimum adalah negasi sama dengan i. Di sini indeks nilai minimum kita sudah menjadi 2. Adalah indeks kedua. Itu akan negasi sama dengan i. I kita di sini adalah 0. Jadi posisi indeks kedua, ini 0. Jadi posisi indeks kedua itu akan sama dengan posisi indeks ke-0. Ini akan melakukan swapping seperti ini. Lalu di sini ada mylist indeks nilai minimum. Ini adalah 2 karena kita dapatkan dari sini tadi ini adalah 2. Sehingga di sini maka 2. Kemudian mylist i-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena di sini tadi sudah dilakukan pertukaran. Di sini ditulis nilai minimum akan sama dengan mylist j. Nilai minimum di sini adalah sama dengan mylist i. Jadi mylist i kita bisa tulis seperti ini. Mylist i akan sama dengan nilai minimum dan akan sama dengan mylist j. Oke.
sampai sini adalah 3. Kemudian kita akan melakukan swapping array-nya, swapping index array-nya. Di sini mylist i-nya adalah 3. Ini akan sama dengan nilai minimum. Jadi hasil akhirnya adalah setelah di swapping seperti ini. Kita mendapatkan 3, 7, 4, dan 5. Dari sebelumnya adalah 4, 7, 3, dan 5. Ini yang telah diperbaiki. Nah, untuk berikutnya, ini akan sama dengan langkah-langkah yang seperti ini lagi. Si 7 akan dilakukan pengecekan lagi apakah nilainya lebih besar dengan 4. Jika 4 lebih kecil daripada 7, maka ini akan di swap lagi. Jadi 4 di sini. Jadi nanti 3, 4, 7, 5. Lalu setelah ini sudah sama, sudah sesuai dengan nilai minimumnya, kemudian ini akan i yang ketiga atau i2 akan dilakukan pengecekan lagi dengan i3. Seperti ini. Apakah 7 lebih besar daripada 5? Jika lebih besar, maka dia akan melakukan tahapan seperti yang di atas ini. Dan hasil akhirnya akan menjadi 3, 4, 7, 3, 4, 7, 5, 3, 4, 5, dan 7. Oke. Mari kita coba untuk membuat codingnya. Di sini langsung saja buka apapun itu, kalian mau pakai NetBeans bisa. Nah, di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Ini IDE untuk Java. Lalu kita buat new project. Di sini pastikan project SDK kalian sudah terdaftar ya. Project SDK-nya Java. Ini kita next. Kita next lagi. Berikan nama. Terserah kalian mau buat folder namanya apa. Di sini saya buat selection sort. Oke. Ini lokasinya di C, user, yes, idea project, selection sort. Kalau kalian mau browse juga nggak apa-apa, bisa browse tempat lain. Ini saya defaultkan saja by system. Lalu kita klik finish. Dan di sini akan membuat create. Oke, setelah sampai seperti ini, kita pilih src, lalu kita pilih klik kanan, kita pilih new, kita buat Java class baru. Kita berikan nama selection sort. Lalu kita pastikan ini kelas, lalu kita enter saja. Dia akan membuatkan kita sebuah kelas yang bernama selection sort. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah method baru, yaitu public static void. Kita berikan saja nama selection sort yang mengandung parameter integer array yang bernama mylist. Kemudian kita buat kurung kurawalnya seperti ini. Lalu kita buat sebuah looping seperti yang di slide tadi. Integer i ini akan sama dengan 0. I kecil dari mylist titik
length. Jangan lupa kita min 1, lalu i plus plus. Kemudian di sini kita akan memberikan integer nilai minimum yang akan sama dengan mylist i. Kemudian kita akan membuat lagi integer indeks nilai minimum yang akan sama dengan i. Setelah ini kita akan membuat looping yang kedua. Kita akan membuat for lagi di sini. Lalu for integer j akan sama dengan i plus 1. Oke. Lalu j kecil dari mylist.length. Lalu j plus plus. Kemudian kita membuat percabangan if untuk mengecek jika di sini nilai minimum lebih besar dari mylist j, maka lakukan penyetaraan nilai minimum akan sama dengan mylist j. Mylist j seperti ini. Kemudian indeks nilai minimumnya itu akan sama dengan j. Setelah selesai seperti ini, kita lanjutkan untuk percabangan terakhir. Kita menggunakan if lagi. Indeks nilai minimum adalah negasi sama dengan i. Ini untuk swapping si nilai indeksnya. Kemudian mylist indeks nilai minimum akan sama dengan mylist i. Kemudian mylist i ini akan sama dengan nilai minimum seperti ini. Lalu untuk menampilkannya kita akan membuat metode yang baru, yaitu public static void main. Lalu di sini kita membuat sebuah array. Ini my array. Kita berikan nama my array dengan tipe data integer yang berisikan angka seperti yang kita tes tadi. Adalah 4, 7, 3, dan 5. Kemudian kita akan memanggil si kelasnya selection sort. Lalu kita panggil metodenya selection sort. Di sini kita gunakan my array-nya untuk mengambil data dari integer array kita. Kemudian setelah ini kita akan membuat tampilan. Kita komen dulu untuk menampilkan array. Lalu kita lakukan looping. Integer a akan sama dengan 0.
I kecil dari my list, bukan, my array dot length I plus plus. Lalu di sini kita bisa sort, jangan lupa kita hapus saja lainnya. Lalu kita berikan di sini my array I plus seperti ini. Kita coba jalankan. Ini kita move saja ke samping, move to seperti ini ya, dan hasilnya akan seperti ini, 3, 4, 5 dan 7. Sebelumnya teracak seperti ini. Kita buat dulu sini, kita sort ini sebelum di sorting. Kita lakukan lagi looping integer I, sudah, kita gunakan J sama dengan 0, lalu kita panggil J titik kecil dari my array dot length J plus plus. Buat sort, kita hapus saja. Di sini kita panggil si arraynya my array J. Lalu di sini kita sort lagi, ini sesudah di sorting. Kita run ulang. Di sini ada sedikit ini. Kita solve. Kita buat seperti ini aja. Open print dan maka hasilnya seperti ini. Ini adalah sebelum disorting 4735 dan ini setelah disorting 3457. Bagaimana kita rubah angkanya? Kita akan rubah 74, di sini 47, di sini 23, di sini 15. Kita akan rubah, kita run ulang. Ya, ini sebelum disorting, nilainya masih berantakan. Lalu ini setelah disorting. Oke. Setelah kita membuat kode tadi, kita telah selesai menyelesaikan algoritma sorting dengan menggunakan algoritma selection sort. Oke, sekian dari saya, Yeskiel Gultom. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.